Suasana duka menyelimuti proses evakuasi jenazah Kapten Hendrik, pilot pesawat Pelita Air yang jatuh di Pegunungan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sejumlah rekan Kapten Hendrik mengantarkan jenazah dari Longbawan menuju Tarakan tak kuasa menahan kesedihan. Jenazah diterbangkan dari Longbawan Krayan menuju Bandar Juwata Tarakan sebelum akhirnya dipulangkan ke rumah duka di Bogor, Jawa Barat. Untuk kondisi medan sangat ekstrim, dia berada di lereng gunung itu. Untuk ininya pohon-pohon masih besar semua, tinggi. Untuk kondisi kami temukan itu pesawat masih api, masih kondisi menyala. Dan untuk pilot kami langsung identifikasi karena yang membuat hanya satu, hanya pilot, jadi kami langsung identifikasi. Setelah kami memastikan di lokasi aman dari bahaya, ya kami langsung mengevakuasi pilot keluar dari pesawat ini, dari kokpit. Posisi pilot di kokpit ya? Posisi pilot di kokpit. Kamis siang, warga di Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan pesawat jatuh. Dari video amatir, seorang warga melihat sebuah pesawat kecil yang diduga mengangkut BBM jatuh. Badan pesawat pada pukul 13. Kejadian ini mengakibatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di area puncak pegunungan. Kemungkinan masalah minyak yang kita lihat mutar tadi. Ulang mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Pesawat Pertamina. Siap. Yang susi masih mutar, kita nggak tahu. Oke. Puing-puing pesawat ditemukan di Gunung Paramayo, dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Pesawat merupakan pesawat pengangkut BBM jenis Air Tractor 802 milik maskapai Pelita Air. Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyidikan pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Tim Liputan Ayus melaporkan. Pelita Air pengangkut BBM. Ya, sebelumnya pemirsa, warga di kawasan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan pesawat jatuh di area pegunungan. Dan pesawat jatuh merupakan maskapai pengangkut BBM milik Pelita Air. Warga di Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan dugaan pesawat jatuh. Dari video amatir, seorang warga melihat sebuah pesawat kecil yang diduga mengangkut BBM jatuh di area pegunungan. Kejadian ini mengakibatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di area puncak pegunungan yang diduga menjadi lokasi jatuhnya pesawat. Ya. Kemungkinan masalah minyak yang kita lihat mutar tadi. Ulang mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Pesawat Pertamina. Siap. Yang susi masih mutar, kita nggak tahu. Oke. Badan pesawat pada pukul 13.25. Puing-puing pesawat ditemukan di Gunung Paramayo, dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Pesawat merupakan pesawat pengangkut BBM jenis Air Tractor 802 milik maskapai Pelita Air. Pada pukul 14.33 local time, tim SAR gabungan menemukan pesawat terbakar dan satu korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan terbakar. Selanjutnya korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan di Longbawan menuju ke Rumah Sakit Pratama Longbawan. Seluruh badan pesawat dilaporkan hangus terbakar. Akibat insiden ini, pilot pesawat atas nama Kapten Hendrik Lodewijk dinyatakan meninggal dunia. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Tim Liputan Ayus melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, setelah menjadi tersangka atas kepemilikan narkoba, mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat. Sementara itu, Aibda Dianita Agustina, polwan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didik, terbukti positif konsumsi ekstasi. Narkoba bisa merayu siapa saja untuk menggunakannya, termasuk oknum anggota polisi. Seperti yang dilakukan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Kasus berawal dari nyanyian anak buah Didik mantan Kasat Narkoba Polres Bima AKP Malaungi yang ditangkap akibat peredaran sabu di Kota Bima. Dari pengakuan Malaungi, ia menyebut keterlibatan atasannya yang tak lain AKBP Didik Putra Kuncoro. Polisi langsung bergerak menangkap Didik
dari nyanyian Didik yang menyebut menyimpan narkoba di rumah Polwan Aibda Dianita Agustina. Polisi kembali memburu Aibda Dianita hingga berhasil menemukan koper yang dimaksud. Bukan sembarang koper putih itu berisi berbagai jenis narkoba termasuk 49 butir pil ekstasi. Tak lama polisi lakukan gelar perkara dan memutuskan status AKP Didik dari saksi menjadi tersangka. AKP Didik terbukti bersalah atas pemilikan narkoba. Setelah menjadi tersangka, AKP Didik Putra Kuncoro jalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Didik diputuskan bersalah dan langsung dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan Ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Kini Didik Putra Kuncoro dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman seumur hidup. Kasus rupanya belum usai setelah Didik diberhentikan tidak dengan hormat. Aibda Dianita Agustina, polwan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didik, rupanya terbukti positif mengkonsumsi ekstasi. Tidak berhenti di situ, istri Didik, Miranti Afruana, juga terbukti melakukan hal yang sama. Tim Liputan Ainus melaporkan. Melalui kuasa hukumnya, mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro menyampaikan surat pernyataan terkait dugaan kasus narkotika yang menjeratnya. Didik menegaskan tidak pernah memerintahkan anggotanya meminta uang kepada pihak tertentu, serta menyebut narkotika dalam koper yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik pribadinya. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Didik Putra Kuncoro, SIK MSI, pangkat garing NRP AKBP garing 7903 1391. Tempat tanggal lahir Kediri 30 Maret 1979, umur 46 tahun. Alamat Taman Royal Arum, Kelurahan Poris, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Dengan ini menyatakan, 1. Bahwa saya menyatakan saya tidak pernah memerintahkan kepada saudara AKP Maulangi, SHMA, mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota, untuk meminta uang kepada seseorang yang bernama Ko Erwin. 2. Bahwa saya tidak pernah memerintahkan kepada saudara AKP Maulangi, SHMH, mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota, untuk bekerja sama dengan pihak manapun, juga termasuk orang yang bernama Ko Erwin, khususnya dalam hal mengedarkan maupun memperjualbelikan narkotika, psikotropika, atau segala jenis obat-obatan terlarang lainnya. 3. Bahwa saya tidak pernah mengenal, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah bekerja sama dalam bentuk apapun dengan seseorang yang bernama Ko Erwin. 4. Bahwa narkotika dan psikotropika yang terdapat di dalam koper yang ditemukan di rumah Dianita adalah milik saya pribadi dan tidak ada hubungannya dengan saudara AKP Maulangi SHMH alias Pak Eki, mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.